Masya Allah ya. Ibu. Ustaz Soleh Hidayat, Masya Allah. Alhamdulillah, jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Iya, Dokter Aisyah, kita udah pada nggak sabar nih. Bahasa cinta ya, bahasa cinta antara orang tua dan anak. Itu seperti apa saja, apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dihindari. Langsung saja kita simak bareng-bareng Dokter Aisyah Dahlan. Silakan dok. Terima kasih Kang Yusuf Erlangga, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Soleh Hidayat beserta seluruh pengurus rumah zakat Gelombang Wakaf. Masya Allah, itu sekolah juaranya juara banget gitu ya. Insya Allah ya, kita harus sama-sama dukung ya, Masya Allah. Dan ayah bunda, bapak ibu, sahabat-sahabat fillah yang ada di hari ini ya, siang hari ini di seluruh Indonesia, bahkan ada di luar negeri tadi ya Kang Yusuf ya. Iya, baik. Hari ini kita akan membahas tentang bahasa cinta ya, bahasa cinta antara orang tua dan anak. Ya. Baik, kita mulai. Dan kalau bicara bahasa cinta ya, ini kita juga akan bicara tentang otak manusia. Saya izin untuk share screen ya. Sebentar, saya share screen dulu. Oke, silakan dok. Iya. Baik, ya sudah terlihat ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya. Baik, ya ini tugas saya sebetulnya selama ini sebagai dokter penanggulangan narkoba ya. Baik, bahasa kasih sayang atau bahasa cinta. Jadi banyak sekali istilahnya ya. Hanya memang ini terkenal dengan istilahnya bahasa mawaddah warahmah antara orang tua dan anak ya. Apa sih bahasa kasih sayang atau bahasa cinta ini gitu ya. Jadi bahasa kasih sayang atau bahasa cinta ini, saya ulang dulu ya. Ya. Jadi kalau bahasa kasih sayang atau bahasa cinta ini adalah bahasa yang diungkapkan oleh seseorang untuk mengungkapkan rasa kasih sayangnya ada pada dalam diri orang tersebut. Jadi bisa dari anak, bisa juga dari orang tua, ya kayak gitu. Nah kalau di dalam teori dari Bapak Dr. Adi W. Gunawan, CCH, ini guru kami di bidang klinikal hipnoterapis, beliau mengatakan ada teori baterai kasih sayang. Teori baterai kasih sayang. Jadi dikatakan rasa aman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Ya, jadi rasa aman seorang anak itu berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Artinya kalau baterai kasih sayangnya dipenuhi, maka anak itu merasa sangat aman. Ya, dan kalau merasa sangat aman terhadap orang tuanya, maka anak ini akan sangat ya patuh. Dan anak ini juga akan sangat menyayangi orang tuanya. Ya. Karena banyak sekali kalau kita tanya orang tua, kata orang tua, ya saya menyayangi atau mencintai anak saya, tetapi ya apa yang terjadi ya pada ditanya anaknya nggak merasa bahwa orang tuanya sayang sama dia, orang tuanya cinta sama dia. Ya ternyata kenapa? Karena itu tadi baterai kasih sayangnya belum terpenuhi. Ya. Saya juga belajar ilmu ini baru sekitar 3 tahunan ya. Dan sebelum-sebelumnya juga kita mencoba untuk bagaimana kita menyayangi anak-anak. Termasuk saya menyayangi anak-anak gimana caranya ya. Begitu banyak pelajaran parenting yang kita pelajari, kemudian begitu banyak juga ya taklim yang saya ikuti untuk bagaimana memberikan kasih sayang pada anak-anak. Ya, tapi setelah ditemukan teori baterai kasih sayang ini semuanya masuk di sini. Artinya semua ajaran-ajaran dari Islam dan ajaran-ajaran beberapa parenting itu masuk sebetulnya di dalam teori baterai kasih sayang. Jadi kita mencoba untuk menyimpulkan, merangkum sehingga dengan memudahkan untuk kita belajar. Ya, baik. Nah, sifat dari baterai ini harus diisi setiap hari. Ya, jadi kalau kita mau mengisi baterai ini, dia harus diisi setiap hari. Kapan kita mengisinya ini tidak setiap hari dan dia lopet ya, maka ya apa yang terjadi ya, anak-anak akan membuat sesuatu yang tidak disenangi orang tuanya atau dikatakan anak akan melakukan penyimpangan. Ya.
Anak-anak pasien kami dari korban narkoba ini ya, kenapa dia pakai narkoba? Ya, memang banyak faktor. Ya, mungkin faktor lingkungan, faktor Indonesia yang banyak sekali narkobanya gitu ya. Tapi faktor yang mendasar atau faktor kontribusi dari pola asuh keluarga adalah dia baterainya kosong berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Makanya sewaktu terisi dengan ya narkoba, narkotika, ya baterai itu terisi tetapi tidak alamiah, ya diisi dengan kimiawi. Ya, jadi kita harus paham nih tentang baterai ini, ya bahwa memang harus diisi. Kapan kosong maka seseorang akan melakukan penyimpangan. Termasuk juga istri, termasuk juga suami, termasuk siapapun, termasuk murid, termasuk guru. Ya, kalau baterai masing-masing dia ya tidak diisi, maka kalau sudah banyak atau selalu kosong, dia akan terjadi penyimpangan. Ya, Wah Isa, kalau setiap hari saya nggak bisa ketemu anak saya, ya, menurut para ilmuwan minimal seminggu 3 kali, minimal seminggu 3 kali. Oke, dan kalau anak saya di boarding school gimana? Ya sudah, kalau pas pulang kita isi baterai. Kalau nggak mau kan, karena dia sudah tidak sama-sama kita ya. Namun sekarang, mumpung pandemi, banyak anak yang kembali ke rumah, maka kita ya perlu mengisi baterai kasih sayang di ananda kita dengan ya apa yang nanti kita pelajari. Ya, baik. Kemudian kita ngecharge baterai kasih sayang ini dengan bahasa kasih sayang. Ya, apa sih bahasa kasih sayang? Ya nanti kita lihat ya. Bahasa kasih sayang ini ada 5, ya kita akan lihat. Ya, namun sebelumnya kita perumpamakan saja ya, baterai itu di mana ya Bu Aisyah? Baterai itu ada di otak manusia. Baterai itu ada di kepala. Bentuknya apa kayak baterai? Ya enggak juga, walau alam ya. Tapi di kepala kita ini, di otak kita ini ada listriknya. Ada listriknya, sehingga kalau listriknya itu terpenuhi, maka ya energi listrik itu akan jalan di badan lewat sistem saraf ini. Karena sistem saraf ini kayak kabel listrik, sehingga ananda kita ini ya dia merasa energinya penuh. Ya. Dan juga merasa bahwa kalau nanti orang tuanya menyampaikan sesuatu, minta sesuatu, dia dengan sigap akan melakukannya. Kenapa? Karena energinya penuh, karena baterainya penuh. Oke, sekarang kita lihat lagi ya. Baterai kasih sayang ini, kalau anak kita bayi sampai usia 3 tahun, ya, itu ternyata baterainya harus diisi setiap hari. Dengan apa? Ada 5 bahasa kasih sayang. Ya, apa saja itu? Kata-kata pendukung atau pujian, waktu berkualitas bersama, sentuhan fisik, pelayanan, ya, dan menerima hadiah. Ini dia. Jadi ada 5. Ya, ada 5 baterai kasih sayang yang ada di tubuh manusia. Ya, kalau tadi dikatakan kira-kira di mana posisinya, ya kita umpamakan dia posisinya di otak ya. Jadi ada 5 sebetulnya baterainya. Setiap orang, siapapun dia. Ya. Nah, pada saat dia masih bayi, baru lahir, sampai usia 3 tahun, ya, itu diminta 5 baterainya diisi dengan 5 ini. Artinya kalau kita mungkin ada ayah bunda yang anaknya masih di bawah 3 tahun atau hari ini masih 3 tahun, please setiap hari kasih dia kata-kata pendukung, support dia atau pujian kan. Kemudian waktu berkualitas bersama, ya sebisanya main sama dia, memeluk dia, ditambah lagi dengan sentuhan fisik, mencium dia, memeluk, kemudian mengusap-usap kepalanya. Pelayanan yaitu tadi ya pada saat ananda masih bayi dan usia sampai 3 tahun ya, diminta paling bagus kalau kita orang tuanya, wabil khusus ibu yang menyuapkan makanan, yang memandikannya, yang menggantikan pakaiannya, popoknya dan sebagainya. Ya. Terus menerima hadiah gimana Bu Aisyah? Masa terima hadiah masih kecil ya? Menerima hadiah ini tidak mesti harus dibeli. Menerima hadiah ini misalnya pada anak yang sudah mulai makan, barangkali ya, makan dibikinkan tadi bubur ya, tadi ada terobosan dari NICE gitu ya, bahwa bisa membuat bubur yang cukup instan tapi bergizi, bersih dan sebagainya gitu. Maka ya kita bisa waktu bikinkan makanan kita bilang ini hadiah buat kamu, ini hadiah buat adek, ini hadiah buat kakak, misalnya gitu.
walaupun itu cuma makanan. Atau kita bikinkan susu tambahan karena sudah dilepas masa sapi asinya, ini susu buat adik. Atau kita memberikan susu ASI pada bayi kita ya. Itu kan kita sudah hampir semua tuh. Kalau kita nyusuin anak, 55 ini sudah terpenuhi loh. Ya, waktu berkualitas kan paling nyusuin kan ya paling cepat berapa menit ya? 15 menit kan? Paling cepat loh itu. Kita ada yang sampai setengah jam, 1 jam. Ya. Dan kemudian kita peluk dia, kita cium dia, kita layani dia. Ya, dan perlu pada saat kita menyusui, kita lihat wajahnya, kemudian kita dukung dia, kita puji, dan kita bilang, ini ASI hadiah buat kamu. Saya dulu terus terang karena anak-anak saya waktu kecil, saya belum dapat ilmu ini, yang paling jarang itu menerima hadiah ini. Paling menerima hadiahnya ini kalau pas milad ya, pas milad atau pas ya hari-hari tertentu. Ya. Tapi setelah saya tahu ilmu ini 3 tahun yang lalu, cepat-cepat saya aplikasikan pada anak saya, walaupun pada saat itu dia sudah besar. Ya. Nah. Terus Bu Aisyah kalau udah 3 tahun atau udah 4 tahun ke atas sampai sekarang anak saya sudah besar. Nah, kalau sudah besar ya atau 4 tahun, mulai 4 tahun ya sampai sekarang ya, itu tidak perlu setiap hari 5-5-nya. Cukup kita cari dari 5 ini ada 1 bahasa kasih yang utama. Yang mana anak kita ini? Maka nanti kita deteksi yang mana nih? Yang mana? Ya. Terus misalnya anak kita yang kata-kata pendukung Bu Aisyah, ya, masa dia nggak disentuh fisiknya? Bukan nggak disentuh fisiknya, ya. Dia suka juga senang dipeluk, tetapi dia lebih senang yang setiap hari di-charge-nya adalah kata-kata pendukung atau pujian. Nanti kalau lebih baik lagi ada dua bahasa kasih. Jadi umpama ini 5 baterai di otaknya anak, kalau sudah 4 tahun ke atas sampai sudah besar ini, dari 5 ini cari baterai atau bahasa kasih yang utama, dan akan lebih lengkap lagi cari baterai atau bahasa kasih yang kedua. Terus nanti kita kerjasama sama ayahnya gitu ya. Ya, aku kasih ngecas setiap hari anakku baterainya yang ini atau bahasa kasih yang ini, kamu yang ini ya. Besok lagi tukeran ya gitu. Itu akan membuat anak-anak betul-betul merasa bahwa, dan dia betul-betul ya menerima bahwa orang tuanya memberikan kasih sayang, orang tuanya memberikan cinta. Ya. Gimana caranya Bu Aisyah untuk tahu dia baterainya yang mana anak ini? Ya, oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi tadi umpamanya ada 5 baterai ya, ada 5 baterai pada anak-anak kita. Kalau waktu bayi sampai 3 tahun, 5 baterai diisi. Memang tidak 24 jam, tapi hari itu sudah dipuji belum si bayi ini? Hari itu sudah digendong belum? Dicium belum? Hari itu sudah dikasih waktu berkualitas belum nemenin dia? Hari itu sudah dikasih pelayanan belum? Kita yang suapin atau yang kita kasih makan? Hari itu sudah dikasih hadiah dong? Belum. Hadiah ini buat kamu, ini kue buat kamu, ini bubur susu buat adik, gitu. Ya itu kalau masih bayi sampai umur 3 tahun. Saya sampaikan ini ya, berharap ada teman-teman yang anandanya masih kecil atau yang belum menikah, pada saat nanti sudah menikah dan punya anak, lakukan ini. Ya, saya sayangnya waktu itu belum tahu ya. Waktu itu yang saya ingat yang paling kurang tuh hadiah. Jarang saya ngomong, ini susu hadiah buat kamu, jarang gitu. Ya. Nah, setelah 4 tahun dari 5 baterai ini, kita cari, kita lihat yang mana dia, yang mana. Ya. Terus kalau misalnya dia udah 5 tahun, ya. Kita dari 4 tahun sampai sekarang nggak perlu 5-5-nya kita isi setiap hari, cukup 1 misalnya. Kalau kita tahu anak saya ini baterai pertamanya itu kata-kata pendukung, maka kalau kata-kata pendukung baterainya kita sudah penuhi, maka baterai lain ya otomatis terpenuhi dengan sendirinya. Nah, seperti ini kira-kira gambarannya ya. Namun kalau ananda kita itu baterai yang utamanya adalah sentuhan fisik, maka dia perlu setiap hari diberikan sentuhan fisik, ya, maka dia baterai yang lain juga akan terisi dengan ya sendirinya. Tapi kalau misalnya ananda kita itu yang baterai pertamanya adalah waktu berkualitas, maka kita kasih waktu berkualitas, baterainya dipenuhi, maka baterai lain otomatis terisi. Ya. Dan kalau anak kita itu baterai utamanya adalah pelayanan, maka kita layani dia setiap hari, walaupun bukan 24 jam, maka baterai lain akan terisi. Ya. Dan kalau ananda kita itu ya baterai pertamanya hadiah, maka kita harus hargai hadiahnya, bahkan kita juga berikan hadiah dalam bentuk makanan, minuman, atau hadiah apapun, ya, maka baterai lain akan terisi. Ya, jadi kira-kira begini. Dan sekarang, ya, gimana cara mendeteksi ini?
Memang kita perlu memperhatikan dengan jeli bahasa kasih masing-masing anak, yang terutama bahasa kasih utama ya. Jadi sekali lagi, setiap anak senang lima-limanya ini. Setiap manusia senang lima-limanya. Kita juga sudah jadi istri, para ayah yang hari ini hadir juga, ayah juga senang lima-limanya. Ya. Tapi kan kalau sudah besar kayak gini kan kita nggak sempat kasih lima-limanya terus. Makanya setelah diteliti kembali, oh kalau sudah 4 tahun ke atas ya nggak perlu setiap hari lima-limanya. Ya, yang setiap hari itu cari dari 5 ini ya baterai kasih atau bahasa kasih utamanya yang mana. Yang lainnya mungkin bisa seminggu sekali kah, sebulan sekali. Dan nggak usah khawatir. Apakah nanti baterai lain terpenuhi? Tadi kan kita sudah lihat kalau satu baterai terpenuhi maka dia akan memenuhi baterai yang lain. Ya. Baik, kita contoh sekarang kata-kata pendukung. Ya. Kata-kata pendukung ini bentuknya bisa pujian, dukungan, atau keberpihakan. Maka kalau ada anak yang baterai pertamanya, bahasa utamanya kata-kata pendukung, dia harus itu tadi dipuji, diberi dukungan, keberpihakan. Minimal sehari 1 kali, minimal sekali. Ya. Terus bagaimana mau mendeteksi anak ini baterainya atau bahasa kasih utamanya kata-kata pendukung? Kita lihat kebiasaannya. Ya. Anak-anak yang seperti ini biasanya senang memuji, merayu orang tua, dan mengapresiasi, mengucapkan terima kasih, mengucapkan rasa senang, baik dengan bahasa lisan maupun bahasa tubuh. Dan dia ringan, ya, ringan. Bunda, aku sayang sama Bunda, ya. Umi cantik banget, Abe keren banget. Itu kalau anak yang setiap hari memuji seperti itu, kemungkinan besar bahasa kasih utamanya adalah kata-kata pendukung. Atau dia sering juga muji dirinya ya, Umi, keren nggak aku, cakep nggak aku, hebat nggak aku. Gitu. Atau kalau dia mengucapkan terima kasihnya tuh dengan mudah, terima kasih, aku sayang sama Umi, tanpa harus ayo bilang terima kasih, yang menyek-menyek gitu bilang terima kasih, nggak begitu dia ini. Kalau ada anak kita, mulai dari kita umur 3 tahun memperhatikan ya, kemudian dia 4 tahun dan sampai sekarang, kalau ada yang setiap hari memuji, itu dia bahasa kasih utamanya ya adalah kata-kata pendukung. Anak saya yang pertama, Mas Lanang, yang sekarang sudah dokter, ini bahasa kasih utamanya ini. Dan dari kecil saya memperhatikan ya, bahwa dia selalu gitu memuji. Dan bahkan cepat kasihan kalau ibunya capek, dia langsung, ibu kasihan banget. Dia sangat ekspresif gitu. Ya. Nah ini. Kemudian contoh untuk kata-kata pendukung apa sih? Kira-kira beginilah kalau untuk anak-anak ya. Jadi contohnya ya, alhamdulillah kamu rajin sekali sholat ya. Kamu sholat segera setelah azan gitu. Jadi kita boleh support tentang fisiknya kah? Atau kita mensupport dengan ucapan dia? Ibu setuju dengan ucapan kamu? Apalagi yang sudah besar-besar ya. Ibu, kenapa sih guru-guru hari libur kita dikasih tugas banyak banget lagi? Ya, aku kan capek. Nah, kita bisa mensupport juga nih dia. Kalau dia memang yang bahasa kasihnya adalah kalimat-kalimat atau kata-kata pendukung, maka kita bilang, iya, nah, ibu juga kalau jadi kamu juga capek. Ya, itu kata-kata pendukung dan dia butuh itu. Ya. Nah, ini kira-kira contohnya, ya. Dan kemudian kalau anak yang kata-kata pendukung baterainya terus kita tidak berikan atau sampai lobet baterainya, maka nanti bahasa kasihnya terbalik. Apa cirinya? Suka ngejek dan menjelekkan orang lain. Ya. Orang tua harus jeli terhadap anak-anak yang mengungkapkan bahasa kasih cintanya dengan cara yang berbeda, bahkan terbalik. Dulu anak saya yang pertama juga kan karena kita nggak tahu ya. Kita belum tahu, belum lagi belajar, belum lagi penelitian ini makin merebak ya, belum ya. Kita kadang-kadang nggak muji. Makanya dia suka jelekin orang lain atau ngejek temennya gitu, atau ngejek adiknya gitu. Ya, itu karena baterai dia sudah lowbat. Ya. Dan ada juga yang menyebabkan kenapa anak-anak suka mengejek atau menjelekan orang lain, terutama adiknya ya. Nah, itu karena apa? Ya, karena kebiasaan buruk orang tua yang sering melakukan jalan pintas dengan cepat, yaitu memarahi anak. Ya, padahal sangat jelas mereka ingin sekali mendapat pujian dan dukungan seperti itu. Oke? Ya. Jadi gimana dong kalau anak kita yang baterai pertamanya kata-kata pendukung begini, ya? Kalau dia udah terlanjur ngejek adiknya, ngejek orang lain, atau ya isengin adiknya, ya, bukan kita diamkan, bukan, ya, tetap kita menasehati, tapi cara menasehatinya adalah ya
Orang tua perlu memberitahukan bahwa mengejek dan menjelekkan orang lain itu tidak baik, namun menyampaikan nasihat tersebut dengan terlebih dahulu memberikan kata-kata mendukung pada anak tersebut. Ya? Andi, ayah sayang sama kamu anak laki-laki yang baik, ya nak? Gitu. Ayah senang kalau kamu menyayangi adik, ayah sedih kalau kamu mengejek adikmu ya, ya ayah. Nah. Supaya apa? Supaya baterainya diisi dulu. Kapan ada anak kita suka ngeledek orang lain atau suka menjelek-jelekkan adiknya, atau pokoknya iseng lah sama adiknya ya, iseng yang benar-benar iseng dan dia kelihatannya marah gitu ya, oh berarti dia baterai kasih kata-kata pendukungnya kosong itu. Makanya kita kalau mau dinasehatin, charge dulu baterainya supaya dia mau mengikutinya. Kapan kita marahin dia tanpa kita charge baterainya, maka dia tambah marah, tambah menyimpang ya. Nah ini jadi kurang lebih kayak gini nih kalau yang kata-kata pendukung ya. Sekarang kita lihat lagi yang sentuhan fisik. Sentuhan fisik. Ya, sentuhan fisik ini apapun yang menunjukkan rasa kasihnya dengan sentuhan, maka baterai kasih sayang anak tersebut itu langsung ke charge. Ya. Bagaimana caranya tahu bahwa anak ini baterai pertamanya atau bahasa kasih pertamanya sentuhan fisik? Kita lihat kebiasaannya lah. Ya. Biasanya anak-anak dengan kebutuhan seperti ini menunjukkannya dengan sering memeluk, mencium, atau mencolek orang tua, kakak, atau adiknya, atau keluarga lain. Kalau ayah bunda ada anak yang duluan duluan atau duluan badannya dia desel-desel ke bundanya atau ke ayahnya, atau dia suka colek-colek kakak adiknya, ya. Nah, itu biasanya kemungkinan besar dia baterai kasih pertama atau bahasa kasih utamanya adalah sentuhan fisik. Ya, kalau ada tamu datang, dia langsung peluk, dia langsung ngelendot gitu ya, apa istilahnya, ngelendot gitu ya, langsung merangkul. Itu kemungkinan besar dia baterai kasih utamanya adalah sentuhan fisik. Maka dia juga selalu ingin dihargai pelukannya gitu. Pas dia meluk bundanya, kita harus peluk ulang gitu. Nah, banyak anak pada saat dia begini, bundanya gini nih, mungkin bunda terlalu capek atau keringetan karena habis masak gini, bundanya. Nah, itu membuat anak yang baterai kasihnya sentuhan fisik itu langsung sedih banget itu. Itu dia langsung merasa tidak dicintai oleh orang tua dan baterainya bisa kosong. Ya. Nah, kalau itu contohnya apa sih contoh kalau kita memberikan sentuhan fisik? Ya. Oh, contohnya ya disentuh, ya. Entah dipeluk ya, entah dicolek pipinya, atau ditepuk punggungnya, dirangkul diusap rambutnya, ya, atau dicium. Udah gede Bu Isa, udah SMP SMA, lo nggak apa-apa kan? Ya, kalau di anak laki pundaknya digini-gini atau kepalanya diusap-usap. Wih, anak laki kalau ayahnya usap-usap kepalanya itu seneng banget, apalagi yang baterai kasih utamanya sentuhan fisik. Ingat, tidak semua anak baterai kasih utamanya sentuhan fisik. Oke? Tapi semua anak senang disentuh fisiknya. Jadi kalau dia memang baterai pertamanya sentuhan fisik, dia senang setiap hari. Tapi kalau ada anak baterai pertamanya atau bahasa kasih utamanya bukan sentuhan fisik, dia senang diusap-usap kepalanya atau ditepuk-tepuk, nggak usah setiap hari, seminggu sekali kah, sebulan sekali. Ya? Anak saya yang baterai pertamanya sentuhan fisik itu anak keempat. Ya. Anak ketiga juga, tetapi dia baterai yang kedua, dia anak keempat. Jadi sudah besar seperti ini pun dia sudah SMA, kalau saya ketemu saya langsung ya paling enggak usap-usap rambutnya, kalau misalnya dia lagi duduk kita berdiri ya, atau saya ya ini pundaknya enak ya, enak, karena udah besar kan. Waktu kecil mah diuyel-uyel, dicium, dirangkul dan sebagainya. Ya, oke. Sekarang kalau ada anak yang baterainya sentuhan fisik, tetapi ya kok dia rasanya nggak pernah nggak terasa, orang tuanya nggak paham bahwa anaknya ini ya baterainya sentuhan fisik, jadi nggak pernah disentuh setiap hari. Apa yang terjadi? Maka dia suka mencubit, menggigit, memukul. Biasanya akan dilakukan ke adiknya atau kakaknya, dan saat di luar rumah bisa jadi pada temannya. Ya. Jadi kalau ada anak suka nyubit atau mukul atau gigit, bisa jadi dia baterai kasihnya sentuhan fisik. Tapi sudah lama banget dia tidak di-charge itu sentuhan fisiknya itu. Makanya dia suka begini. Ya. Terus kalau lanjut kayak gini, anak saya suka cubit adiknya Bu Aisyah.
Pertama, saya tanya dulu, cubitnya gimana? Cubit gemes apa marah? Cubit gemes. Oh ya, kalau cubit gemes berarti dia sayang. Kalau dia cubit sambil dia mukanya marah, berarti dia ya ada baterai di otaknya, ya, yaitu baterai sentuhan fisiknya tidak terpenuhi. Terus gimana? Dibiarkan? Enggak juga, enggak dibiarkan. Tetapi kita pahami dengan cara apa? Ya, kita nasihati dia juga. Dengan gimana cara menasihatinya? Jika anak suka memukul adik atau temannya, katakanlah bahwa Anda tidak suka jika ia memukul temannya atau adiknya. Katakan hal tersebut sambil merangkul atau mengusap-usap kepalanya. Ini akan membuat kebutuhan psikologisnya terpenuhi, baterainya terpenuhi. Tapi kadang-kadang kita kan kayak gitu ya. Ada anak ya masih kecil gitu ya, dia misalnya udah 4 tahun 5 tahun dia pukul adiknya, malah kita marahin. Ya, kita marahin. Itu tambah baterai dia nih, baterai si kakak nih tambah lowbat nanti. Besok dia akan mengulangi lagi. Apalagi kalau kita blaming, kamu nih nakal ya, mukul adik, nakal ya. Nah, itu benar-benar akan nakal. Karena yang bicara adalah figur otoritas dan dia masuk ke dalam pikiran bawah sadar ya, maka dia memblaming, dia punya ya konsep dirinya bahwa saya nakal. Dan dia bangga loh nakalan. Gitu. Tapi kalau kita lupa, oh astagfirullahaladzim, saya lupa nih berapa hari ini meluk dia ya. Nah, maka kita sampaikan ya, sambil diusap-usap, sini. Apalagi kalau masih kecil 4 tahun, sini. Dia pukul adanya, terus ayah atau ibunya, sini. Dipeluk dulu dia, dipeluk, dicium, baru kita bilang bahwa ya ayah atau bunda atau umi sedih kalau kamu kayak gitu ya. Nah, tapi di-charge dulu baterainya. Oke? Sampai sini mudah-mudahan sudah bisa ada gambaran ya. Di-charge dulu baterainya, baru kalau baterai udah di-charge, apapun yang kita kasih masukan, kita kasih arahan, kita kasih nasihat, itu bisa masuk di otaknya dan dia bisa kerjakan. Kenapa? Karena baterainya udah ada isinya. Sama seperti gadget kita, sebagus-bagusnya gadget, kalau dia lowbat mau dipaksa juga nggak bisa dipakai. Ya, mengakses nomor aja udah nggak bisa. Oke, sama manusia juga ada baterainya, ada listriknya. Ya. Kemudian ya, kalau tadi sudah sentuhan fisik, kita sudah belajar kebiasaannya, contohnya, bahasa kasih terbalik dan cara menasihatinya. Berikutnya apa? Berikutnya kita cari, coba ya, kita lihat anak yang punya baterai kasih atau bahasa kasih utamanya waktu berkualitas. Ya. Apa sih waktu berkualitas bersamanya ini? Senang ditemani untuk mengerjakan sesuatu. Ya, makanya nanti baterai si anak ya penuh tuh. Gimana ya cara taunya ya bahwa anak saya ini baterai pertamanya senang untuk ditemani mengerjakan sesuatu. Ya. Dia punya kebiasaan juga, Bunda. Apa kebiasaannya? Suka mendampingi orang tuanya dalam melakukan sesuatu. Misalnya ketika nonton TV, merapikan barang-barang, atau baca koran. Dia akan duduk di sebelah orang tua dan hanya duduk dan terkadang sesekali bertanya. Jadi kalau kita lagi kerja, Bunda, ya, atau ayah, tiba-tiba ada anak duduk di samping aja. Dia nggak ngomong, nggak apa, cuma ngeliatin aja kita sih. Dan dia kuat lama-lama di situ. Bisa jadi anak ini ya baterai pertamanya atau bahasa kasih utamanya adalah waktu yang berkualitas. Dan itu dia lakukan hampir setiap hari. Ya. Jadi kita gimana ya? Kita sambut dia dengan senang. Ayo nak, temenin bunda ya, temenin umi ya. Nanti dia ngomong, iya, terima kasih anak ya. Oh senang. Tapi dia akan sangat tersinggung kalau dia temani duduk uminya, terus uminya gini, sana, ya, ini umi lagi kerja, sana, masuk kamar. Oh, udah deh, ya sedih banget itu. Oke? Nah, ya. Terus contoh nemenin ini apa? Ya, ini mengerjakan sesuatu bersama, ya. Kita bisa ajak dia bermain bersama, ya. Dibacakan buku cerita bersama, itu senang banget, ya. Bahasa kasih terbaliknya apa? Kalau misalnya dia ini senang menyendiri. Kalau ada anak ngambekan, nyenang menyendiri, itu berarti baterai kasihnya, waktu bersamanya sudah lowbat. Berarti orang tuanya sudah lama nggak nemenin dia. Ya. Terus kita langsung mau bujuk dia, langsung, yuk kita jalan yuk. Nggak mau dia. Nggak mau. Jadi gimana dong cara untuk membuat baterainya dia nyala lagi? Duduk di sampingnya. Kalau ada anak ngambek kayak gini, duduk di samping. Ya, tahan minimal 15 menit. Ya. Kalau kita cuma 5 menit terus kita pindah, apa kata anak tuh kan? Ayah aku, ibu aku, dia nggak suka temenin aku, dia nggak cinta sama aku. Ya.
Karena ibu bapak kan udah baik nih ya, mau nemenin duduk di sampingnya, tapi cuma 5 menit. Buat anak yang baterai kasihnya adalah waktu yang bersama, waktu berkualitas bersama, itu merasa ya dia kan nguji juga dia. Dia cuma 5 menit, makanya tahan 15 menit. Karena kalau udah 15 menit anak merasa ayahku, abiku, dan bundaku, umiku, dia mau loh temenin aku. Dan nggak usah disapa, duduk aja dulu. Nanti kalau dia udah nengok duluan baru, hai nak, hai sayang, gitu aja. Dan dia nggak suka diajak bercanda yang berlebihan, anak-anak yang kayak gini. Ya, itu caranya. Oke? Dan ya itu tadi. Jadi kita luangkan waktu dengan anak sampai melakukan kegiatan yang menyenangkan bersama, hindari memaksa anak untuk melakukan kegiatan. Waktu agar tumbuh kemauan sendiri dari anak. Jadi waktu kita mau ajak dia bermain, ya kalau dia lagi ngambek kayak gitu, kita duduk di sampingnya. Kuat ya bunda? Ini bahasa kasih. Kalau mau anaknya patuh, yang anak yang baterai kasihnya seperti ini. Saya yang kayak gini anak ketiga. Alhamdulillah, saya lengkap semua anaknya. Ya, masing-masing beda-beda dia bahasa kasih. Ya. Nah, itu waktu yang bersama. Oke? Kita lihat lagi. Yang hadiah bagaimana Bu Isa? Yang hadiah, yang baterai pertamanya hadiah. Ya. Hadiah ini, dia cirinya tuh senang memberikan sesuatu walaupun buatan sendiri. Ya, walaupun buatan sendiri. Ini di samping saya ada anaknya Mbak Nini. Dari tadi dia kasih hadiah ke Mbak Ica ini, ke anakku ini. Ya. Jadi dia hadiah itu berarti. Ya. Jadi kalau kita tahu ada anak yang sering setiap hari gitu ya memberikan hadiah, kita lihat nanti ya kebiasaannya apa ya. Nah, jadi kebiasaan anak ini yaitu kita lihat ya, suka memberi sesuatu dan juga suka mengumpulkan sesuatu. Oke? Jadi itu bukan yang mahal. Dia misalnya bikin gambar, dia kasih krayon, terus dia kasih uminya, Umi, buat Umi. Itu kalau si Umi mengambil dengan senang, Masya Allah, Alhamdulillah, bagus nak. Itu dia senang banget. Dan tentu dia lebih senang lagi kalau hasilnya hasil pemberian dia, kita simpan baik-baik. Karena ada anak yang memang baterai kasihnya hadiah, dia sering kasih orang tuanya dan dia lihat orang tuanya simpan begitu saja, dia lempar begitu saja, itu sedihnya minta ampun, langsung baterainya lopet. Ya. Dan biasanya orang dengan bahasa kasih seperti ini akan menyimpan barang dengan sangat baik. Dan dia juga kepengen kita juga memberikan hadiah. Jadi kalau dia sudah kasih sesuatu ke kita, kita segera bikin apa ya? Bikin puding bikin susu ya. Ini juga hadiah buat adek, ini hadiah juga buat kakak. Itu dia seneng banget gitu. Ya. Dan ini sampai besar. Ya. Jadi setiap hari antara dia memberi hadiah terus kita simpen baik-baik nih, bunda simpen ya nak nih. Bahkan dipajang dia seneng banget. Ya. Kalau hari itu juga bisa kita bikinkan sesuatu hadiah, kita kasih. Besok juga begitu, besok juga dia seneng banget. Ya. Jadi kalau misalnya contoh hadiahnya ya dikasih hadiah ya macam-macam, mulai dari yang kecil-kecil yang sampai mungkin dia kalau udah besar memang dia butuh sesuatu ya, mungkin pas hari miladnya ya dia kasih hadiah yang sesuai dia kemauan dia ya. Dan kemudian kalau nanti bahasa kasih kebalikannya apa nih? Pelit dan tidak suka berbagi. Jadi Ustadz Soleh Hidayat, kalau ada orang pelit nggak suka berbagi, itu kasihan. Kecilnya itu dia baterainya hadiah itu jarang terpenuhi oleh orang tuanya. Apalagi jarang taklim, ya nggak dengar tadi apa yang dipaparkan oleh Ustadz Soleh. Waduh, udah denger aja kadang-kadang ya, sudah denger aja perintah Allah itu masih kasih enggak, itu kasihan dia, berarti baterai kasih hadiahnya lobet, kasihan, ya. Makanya kalau ada anak pelit tidak suka berbagi itu langsung tahu dia hadiah. Ya, makanya besok kasih apa kek, coklat kek, apa saja yang kita bikin, kita bilang ini hadiah, dia seneng banget. Dan baterainya penuh. Kalau baterainya penuh, maka dia akan patuh dan dia akan sayang dan dia akan merasa sangat dicintai. Ada memang begitu. Ya. Jadi kalau dia pelit, cara nasihatinnya gimana anak-anak pelit? Ya orang tua perlu memberitahu dengan memberikan hadiah terlebih dahulu. Bikinkan minum kah, bikinkan kue kah, ya, atau kasih coklat kah, atau kasih permen kecil kah, atau bikinkan roti sedikit dikasih apa kayak gitu. Baru kita ya Umi, ibu sayang sama kamu, ini hadiah untuk kamu. Nah baru kita kasih nasihat. Kamu lihat kan setiap orang suka berbagi. Besok kalau ada teman pinjam mainan, kamu kasih ya. Jadi kalau besok Rehan mau pinjam mobil-mobilan, kamu pinjamkan ya nak.
Tapi dikasih dulu hadiah. Supaya apa? Supaya baterai di otaknya penuh, maka dia mau ngikutin apa saja yang kita minta. Sudah materi yang ini yang hadiah, ya. Dan yang terakhir pelayanan. Gimana sih pelayanan itu? Pelayanan senang melayani dan dilayani dia. Ya. Dia ciri khasnya senang melayani, Ya. Jadi kebiasaannya apa ya? Kita lihat kebiasaan dia. Membantu kakak dan adik serta orang tuanya. Anak yang sigap untuk membantu. Senang bila orang tuanya melayani dan membantunya tanpa dimintain. Dan ciri khas anak yang baterai kasihnya pelayanan itu anaknya orangnya sigap, tegas, ya, tegas, keras. Itu pelayanan. Dia dengan sigap setiap hari kali bantu bundanya. Ya, uang ibu ketinggalan di kamar, nak. Sini, aku yang ambilin. Masih kecil begitu dia. Itu berarti pelayanan. Ya. Ibu mau apa? Aku ambilin. Abi mau apa? Aku ambilin. Nah, kalau ada anak menunjukkan pelayanan begitu, kita harus sambut dengan baik. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya nak. Ya, jazakallah khairan ya nak. Alhamdulillah, masya Allah. Ya. Dia akan kesel kalau aku ambilin, terus ibunya bilang, Allah nggak usah, ibu aja. Itu baterainya bisa kosong itu. Ya. Dan dia juga senang kalau kita melayani dia, paling nggak ngambilin piringnya, ambilin nasi. Nanti manja Bu Aisyah, enggak. Justru kalau kita tidak isi pelayanan ya kita tidak kasih lihat. Ini kan saya udah bilang dari tadi, minimal dalam sehari sekali dia lihat ibunya yang ambilkan. Apalagi yang sudah besar ya, ambilkan nasinya atau masakan makanan, ini nak, ya, ini nak buat kamu. Itu pelayanan. Atau ada juga ibu yang sudah mulai jeli ya. Setiap misalnya anaknya nih siang-siang gini habis belajar daring, dia suka misalnya minum susu misalnya, atau susu coklat atau kopi susu, kita udah siapin. Ini nak, itu yang namanya baterai pelayanannya penuh. Dan dia akan sigap kalau ibunya, ayahnya minta apapun, minta dia bagaimanapun, termasuk belajarnya, dia akan sigap. Ya, itu kerennya tuh. Kalau kita tahu tentang baterai dia, ya. Jadi kalau misalnya dikatakan contoh pelayanan ya macam-macam ya, itu tadi minimal kasih makan, minum sehari sekali aja, bukan 24 jam sekali. Jadi diambilkan minum atau makan, dibantu mengerjakan tugas sekolah atau apapun, misalnya sebelum dia minta kita udah bantu. Ya. Sekali aja. Itu anak-anak langsung baterainya penuh. Ya. Dan kemudian kalau terbalik, bahasa kasih terbaliknya apa yang terjadi nih? Kalau anak yang bahasa kasih utamanya adalah pelayanan, ya, dia lowbat, jarang sekali di-charge, apa yang terjadi? Anak itu jadi apa? Maka dia akan minta dilayani dengan cara kasar. Menjadi bosi, sering membuli adiknya atau temannya. Ya. Jadi kalau ada anak, ya, anak remaja misalnya, dia kasar banget sama misalnya sama mbaknya atau sama bundanya minta sesuatu, berarti baterai dia pelayanannya itu ya udah kosong itu. Itu bukan 1 hari 2 hari itu. Pasti udah bulanan itu kosong. Ya, jadi bosi. Ya. Saya dulu anak saya yang pertama Mas Lanang kan dia kombinasinya kan pelayanan, dia kata-kata pendukung dan pelayanan. Ya. Saya sempat dulu terlalu capek juga kerja karena ngurus narkoba. Ya, kita dulu kan masih ilmu parenting juga masih sedikit dan pada saat saya lupa tuh ngecas baterai pelayanannya, sekarang saya baru paham ya. Baterai pelayanan apa yang terjadi? Dia suka bully adiknya, suka ngerjain adiknya, ya, atau temennya. Baru saya paham, itu pelayanan. Ya. Dulu juga saya marah. Justru dengan saya tahu dulu kalau belum belajar kita parentingnya buruk, dan setelah belajar kita parentingnya semakin baik, itulah makanya saya senang mensosialisasikan bahasa kasih ini. Ya. Dan setelah sebesar pun, kalau walaupun waktu itu terlambat, nggak sempat kasih, setelah tahu langsung kerjakan. Itu alhamdulillah sekarang anak-anak baik. Ya. Jadi bahasa kasih terbaliknya gitu. Terus cara menasihati gimana kalau dia masih anak-anak? Orang tua melayani atau membantu dulu tanpa diduga atau tanpa diminta dulu, baru kasih nasihat. Ya. Jadi bunda senang bantuin kamu. Bantuin aja dulu. Kalau kita udah bantuin dia, misalnya lagi betulin apa misalnya, betulin sepeda gitu ya, tanpa dia minta, ayahnya, ya abinya atau bundanya bantuin betulin sih. Ya. Atau anak saya yang satu tuh lagi seneng mengerjakan pekerjaan olahraga di rumah, karena nggak boleh kemana-mana kan, jadi olahraga. Ya. Kemudian saya lihat itu dumbbellnya ya, pemberatnya itu udah rusak. Nah, itu udah rusak. Apa kita beli lagi ya? Itu seneng banget itu. Ya.
Jadi kalau kita mau menasihati anak yang suka bully adiknya dan temannya, itu kita harus kasih pelayanan dulu. Apa kek? Ya, betul-betul kita siapin dia minum kah, baru kita ngomong. Ya, sayang, setiap orang selalu saling membantu ya. Tapi tidak boleh dengan cara yang maksa ya nak, dengan minta yang baik ya. Tapi layani dulu, supaya baterainya penuh dulu, baru kita kasih nasihat. Ya. Ini yang terjadi pada anak-anak yang bahasa kasih pertamanya pelayan. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini, sehingga apa? Sehingga anak-anak ini ya baterainya terpenuhi dan akhirnya listrik jalan di badannya, maka dia akan menjadi anak yang patuh. Ya. Oke? Dan tadi saya katakan sebisanya setelah baterai pertama kita tahu, baterai keduanya juga. Lihat anak kita ini, yang mana dia? Ya. Apakah sentuhan fisik dengan kata-kata pendukung atau kebalikannya? Ataukah sentuhan fisik dengan hadiah atau hadiah dengan sentuhan fisik? Ataukah ya sentuhan fisik dengan waktu berkualitas atau waktu berkualitas dengan sentuhan fisik? Ya, apakah kata-kata pendukung dengan pelayanan dan pelayanan? Ya itu, pokoknya dia ada dua di daerah 5 ini. Ya, bukan semuanya ini harus dikasih kalau anak sudah besar, tapi 2 saja. Yang lainnya itu mungkin seminggu sekali kah, sebulan sekali, itu tidak jadi masalah. Kenapa? Karena yang 2 baterai dipenuhi, maka terpenuhi baterai yang lainnya. Kira-kira seperti ini dulu, mudah-mudahan bisa diterima ya. Adapun nanti kalau ingin ditanyakan, silakan nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Mudah-mudahan masih ada waktunya ya. Ya, baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Yusuf Erlangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Aisyah Dahlan. Ya, ayah bunda sangat spesial sekali nih ya. Jadi ada isi baterainya yang mana? Ya utamanya kita isi dulu, nanti yang lain akan mengikuti. Baik, langsung kita sesi tanya jawab dulu aja dok ya. Kita diskusi di sini, ada beberapa pertanyaan yang sudah siap kita bacakan dan nanti akan dibahas oleh Dr. Aisyah. Nah, yang mana dulu nih ya? Oke, ini yang pertama dan kedua saya pilih ini yang agak mirip nih. Yang pertama dari Izzati Maulidia. Ini assalamualaikum Bu Aisyah. Bagaimana agar kita tetap bisa ngecas baterai untuk anak kita yang lagi jauh dari kita? Mungkin dia pisah nih, apa dia pesantren atau di mana nggak tahu ya. Mungkin agak lama baru bisa jumpa lagi. Selama ini kita komunikasinya seringnya lewat HP kata itu. Lalu pertanyaan keduanya agak sedikit nyambung, Ustaz. Bu dokter ya, langsung aja bertanya bagaimana mengisi baterai kasih sayang pada anak yang kedua orang tuanya bercerai. Kalau tadi berpisah mungkin hanya beberapa saat, ini udah bercerai, bisa digantikan nggak dengan baterai kasih sayang? Contohnya dari om atau tantenya atau neneknya. Silakan dokter. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih para bunda yang bertanya ya. Gimana ya supaya bisa ngecas padahal anak di boarding gitu ya, jauh ya, nggak bisa dikunjungi ya. Kalau memang kondisinya seperti itu, berarti sewaktu ketemu langsung ngecas baterainya ya. Dan kalau masih bisa ditelepon, tentu ya kita berkomunikasi ya. Dan kalau kita bisa lihat anak itu ya, kalau anak itu baterai kasihnya kata-kata pendukung, waktu kita masih boleh telepon, maka segera puji dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hai nak, apa kabar? Baik bunda, alhamdulillah. Aduh bunda senang banget dengar suara kamu, sehat ya nak ya? Ya puji dulu. Karena banyak para ayah bunda ini waktu telepon anaknya, gimana sekolahmu? Ya, udah belajar belum? Ya, hafalannya udah. Itu anak langsung ya, tanya lagi yang kayak ginian. Ya, kalau dia kata-kata pendukung ya. Tapi kalau misalnya dia itu waktu kita telepon, dia yang waktu berkualitas, maka nelponnya nggak bisa sebentar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enak, alhamdulillah. Ya. Boleh berapa lama ya bunda nelpon? Boleh setengah jam? Oke, setengah jam bunda nelpon. Benar-benar setengah jam. Karena dia waktu yang berkualitas, itu penggantinya. Ya. Terus kalau anaknya pelayanan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah kita ngomong-ngomongnya kata introduksinya ya. Terus bunda, nanti kalau bunda kesini, bunda tolong bawain baju aku yang ini atau bawain kue yang ini. Siap nak, siap. Itu pelayanan. Ya. Terus kalau misalnya hadiah ya, dan seandainya boarding schoolnya itu boleh dikirimin kue, kirimin kue. Tapi bukan cuma buat dia dan teman-temannya, berikut ustadz-ustazahnya kan gitu. Itu yang hadiah ya. Nah, jadi kita harus mulai sekarang tahu dulu nih apa bahasa ya. Bu Aisyah bisa nggak lebih dari 2? Tadi ada yang tanya ya, bisa nggak lebih dari 2? Ada 3 gitu ya. Sebetulnya anak-anak 5 baterainya sayang ya, para bunda ayah, anak-anak itu 5 baterai kasihnya.
Tapi kita setiap hari nggak mungkin ngecas 5-5-nya setiap hari. Maka untuk efektif, dari 5, ngecas 2. Yang setiap hari ya. Ini kita konteksnya anak nggak jauh ya. Yang 2. Yang 3 ini, ya seminggu sekali aja. Ya. Ada anak saya yang kedua, baterainya pertama pelayanan, keduanya waktu yang berkualitas. Ya. Nah, dia setiap hari, kalau dia layani saya tuh, Bu, ya, aku beliin ini buat ibu. Ya, ibu mau makan apa? Aku yang beliin. Kita harus, iya nak, terima kasih ya nak. Atau misalnya dia waktu yang berkualitas, dia senang sama-sama saya walaupun nggak ngobrol loh. Kita bahas tentang film misalnya. Ya. Nah, anak saya yang baterai pertamanya pelayanan dan waktu berkualitas, dia nggak perlu setiap hari dipeluk, nggak perlu. Dia dipeluk paling seminggu sekali atau sebulan sekali. Tapi dia suka juga dipeluk, sentuhan fisik pasti suka. Cuman dia nggak perlu setiap hari gitu. Tapi anak yang keempat, yang baterai pertamanya sentuhan fisik dan pujian, itu saya harus tepuk pundaknya karena udah besar ya. Kalau waktu kecil kan dipeluk ya. Dan puji dia. Dia nggak mesti di pelayanan, nggak mesti dia lihat saya masak, nggak mesti dia. Sebulan sekali aja dia lihat saya kasih pelayanan gitu. Tapi karena baterai pertamanya adalah sentuhan fisik dan pujian, itu yang dikasih. Dan tidak 24 jam. Makanya hari ini saya sudah, jadi bisa di checklist dong Bu Aisyah, ya bisa aja. Nanti lama-lama Bunda akan terbiasa, akan otomatis, dan waktu memberikannya itu udah tambah penuh kasih sayang, karena kita tahu clue-cluenya. Itu yang penting kan. Kondisi sekarang kan padat banget kegiatan kita, maka kita harus tahu. Ya. Dan kemudian kalau bercerai bagaimana? Bercerai bagaimana? Ini memang konsekuensi buat keluarga bercerai, pasti ada konsekuensinya. Ya. Konsekuensinya apa? Ya tentu anak ada luka, ada kesedihan. Kalau gitu bagaimana? Tergantung si anak ikut sama siapa. Kalau ikut sama ibunya cas aja baterai itu 2 baterainya oleh ibunya setiap hari. Ya, cas aja. Bisa nggak diisi juga oleh tantenya, kakek? Oh bisa banget. Malah kalau yang penting, karena kan orang lain kan nggak ngerti nih, belum kita ajarin tentang baterai kasih kan. Yang penting kan kita nih sebagai ibu udah tahu kan. Makanya hari ini misalnya anak saya yang pertama misalnya ya buat ibunda yang berpisah ya, anak saya misalnya 2 gitu ya yang berpisah ya. Yang pertama dia bahasa kasih pertamanya adalah kata-kata pendukung, dan yang keduanya dia pelayanan. Udah lakukan itu tiap hari. Sama kayak anak saya yang pertama tuh, setiap saya bangun ya subuh-subuh dan nanti dia sama-sama dia keluar dari kamar, "Hai nak, assalamualaikum, ya sehat ya nak." Begitu aja dia udah seneng. Tadi malam ngapain? Bu, tadi malam aku bikin konten. Wih, asik. Itu aja udah seneng ya. Ya, dia baterainya kepenuhin. Baru nanti saya bilang, "Nak, nanti sore tolong ambilin ibu obat ya." Mau. Kenapa? Baterainya udah di-charge. Coba kalau pagi-pagi kita lihat anak belum ngecas baterainya, kita tahu baterainya dan kita nggak cas, nak, nanti sore beliin ibu obat ya. Males tuh. Kecuali kemarin sempat dicas. Tapi kalau sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak pernah dipuji, ujuk-ujuk kita minta sesuatu, itu dia melakukannya dengan berat hati. Walaupun di otaknya tahu bahwa ini ibunya yang minta, dan kita harus berbakti, tapi berat banget badannya ngelakuin. Kenapa? Nggak ada listriknya, nggak ada energinya. Itu maksudnya, ya. Jadi nanti kalau yang sudah bercerai, sudahlah, ya. Kita tahu bahwa anak ada luka, ya. Nanti kita minta maaf sama anak dan segera isi setiap hari 2 baterainya. Kalau ada pamannya datang, ya kita bisik ke pamannya ya, bahwa oh dia senang dipuji, dia baterainya kata-kata pendukung, tolong dukung. Nah, itu juga bisa. Datang eyangnya, kakungnya, utinya, oma, ya itu terpenuhi insya Allah. Ya, dan nanti kalau dia misalnya kan kalau berpisah pun ada waktu sama ayah kan, nah sampaikan ke ayah, ya ternyata ada teknik yang gampang namanya baterai kasih atau bahasa kasih sayang ya. Ananda kita ternyata ini kalau lagi sama ayah kasih kayak gini aja ya ayah ya, kan enak tuh dan tepat guna, pas Mbak ya. Jadi bisa semuanya dibicarakan dan disepakati. Oke? Ya, kira-kira begitu Kang Yusuf, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Ya, siap. Alhamdulillah. Mungkin satu lagi dok, ini pertanyaan ini dari Andrea Ari. Ini tadi kepada anak baterai kasih sayang ini. Kalau kepada suami atau ke istri itu gimana dok? Bisa nggak katanya begitu? Oh, sangat bisa banget ya. Hanya perlu waktu 2 jam lagi kita jelasin.
Iya, iya, Nanti gelombang wakaf bikin lagi deh. Insya Allah. Ya, kita latihan buat anak dulu ya, tapi buat suami itu bisa ya. Kalau mau cepet-cepet ya silakan searching aja bahasa kasih di YouTube tentang pada pasangan ya. Tapi bisa ya. Caranya itu perhatikan mulai nikah sampai sekarang apa kebiasaan suami. Contoh saya ya kasih contoh aja ya, jadi bisa diambil ilustrasinya ya. Suami saya ternyata dari pertama menikah, ya kami kan sudah 28 tahun menikah, menjelang 29 ya, sampai sekarang, sampai tadi subuh, ya, dia itu ternyata baterai pertamanya pelayan. Dia selalu melayani saya. Termasuk kan HP saya ini udah beberapa hari rusak nih, makanya nggak bisa hubungin sahabat-sahabat. Dia yang selalu, sini saya betulin, sini saya bawa ke konter, sini saya. Itu berarti suami saya itu cinta sama saya. Cuman karena saya dulu belum tahu bahwa baterai kasih dia pelayanan, dan dia sebetulnya dia sudah melayani saya sampai ya bertahun-tahun sebelum saya tahu ilmu ini ya. Saya merasa gini, suami saya sebetulnya baik, tapi apa yang kurang ya gitu. Kenapa? Karena baterai pertama saya ini bukan pelayanan, baterai pertama saya di otak saya. Baterai pertama saya adalah sentuhan fisik. Jadi saya merasa suami mencintai saya kalau saya apa ya diusap-usap kepalanya, ditepuk-tepuk atau dipeluk sebentar gitu. Itu baru saya ya Allah, dia sayang sama aku gitu. Tapi itu jarang terjadi. Kenapa? Karena suami saya baterainya pelayanan. Dia menganggap kalau dia sudah melayani istrinya itulah cintanya dia. Makanya kita sering gitu, suami saya sebetulnya baik, tapi karena bukan baterai kita kurang pas gitu. Maka saya bilang sama dia, cerita konsep tentang ini. Ini kan konsep mawaddah warahmah sebetulnya. Ini konsep di Ar-Rum ayat 21. Kemudian diriset oleh para ilmuwan. Jadi kita bisa dapat sistematikanya. Ya, jadi saya bilang, ayah, aku tuh ternyata baterai kasih pertamanya sentuhan fisik. Jadi setiap hari please peluk aku sebentar aja. Dan suami saya itu latihan loh. Latihan. Jadi pertama kali dia meluk, itu mulai agak-agak nggak ikhlas gitu. Mukanya gitu, dia meluknya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu baterai saya ke-charge berarti. Ya, paling tidak waktu mau berangkat kantor ya, saya cium, saya langsung bilang peluk aku. Waktu di awal-awal dia hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya Allah, kesian banget. Tapi it's okay, itu cocok sama otak saya. Dan saya langsung rasanya seneng banget. Karena pernah suatu ketika saya sebelum tahu ilmu ini ya, jarang sekali dipeluk, padahal suami saya udah ngelayanin. Ya, kalau ini kacamata saya patah, mana kacamatamu, saya yang betulin. Mana HP-mu, saya yang betulin. Itu pelayanan. Tapi saya menganggap gini, alah kalau kacamata rusak mah suruh orang lain aja bisa. HP rusak suruh orang lain aja bisa. Kan gitu ya. Karena baterai saya pelayanan itu nomor 5 urutannya. Jadi kalau dilayani sebulan sekali udah senang. Ini nggak suka setiap hari. Yang suka setiap hari itu adalah dipeluk, sentuhan fisik. Ya. Nah, cuman karena biasanya suami istri baterai pertamanya, bahasa kasih pertamanya beda. Itu yang membuat kita harus berpikir. Makanya di Ar-Rum 21 itu Allah kasih mawaddah warahmah antara suami istri bagi kaum yang berpikir. Nah, harus belajar. Nah, setelah belajar langsung ya Allah, dan kita sampaikan. Dan suami saya suka lupa. Tapi saya sudah lihat kalau dia layani saya, ya minimal misalnya mau betulin HP dan sebagainya, itu saya langsung bahagia banget, ya Allah dia cinta sama aku. Kenapa? Udah tahu. Jadi nggak usah dipermasalahkan yang lain-lain gitu ya. Nanti insya Allah kapan-kapan gelombang wakaf bikin kita dalami lagi soal ini ya. Ya Allah, siap. Oke, ayah bunda, jangan kemana-mana. Ini di sesi berikutnya pasti luar biasa. Nah, kita akan beri sejenak. Kita akan menyaksikan sebuah film pendek. Ini cukup menarik. Film ini hubungan antara seorang anak dengan ayahnya. Anaknya sudah tidak kecil lagi, tapi juga dengan ayahnya yang sudah sepuh. Ada bahasa seperti apa? Bahasa kasih apa antara dua orang ini? Kita sama-sama saksikan. Kita simak bareng-bareng. Mari, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini Haji beliin jam tangan baru buat Bapak. Pak, perusahaan Haji profitnya lagi naik loh. Ya, terus? Ya, sekarang penghasilan Haji udah
Bapak? Sama Haji juga beliin baju baru. Bapak. Ayamnya nggak dimakan, Pak? Nggak suka ya? Bapak hanya suka masakan ibu. Bapak, lihat Haji beli mobil baru. Kita jalan-jalan nih, Pak. Bapak kangen sama ibu. Bapak kangen berduaan sama ibu di taman. Bapak kangen masakan ibu. Mudah-mudahan Haji bisa melaksanakan amanat ibu dengan menyisihkan sebagian rezekinya. Pak, doain Haji ya. Tabungan ini mau Haji pakai buat modal usaha. Usahamu harus sukses, Ji. Dan jangan lupa, kamu harus mewujudkan mimpi ibu. Bapak sudah tua. Bapak tidak akan mungkin bisa mewujudkan mimpi ibu itu. Haji janji, Pak. Kalau Haji sukses nanti, Haji bakal wujudin mimpi. Memang terasa sangat sederhana pesan dan nasihat dari orang tua, tetapi di balik itu semua pengaruhnya sangat besar di dalam jiwa. Maafkan atas kelalaian Haji, Pak. Maafkan juga telah membuat Bapak kesal. Azrakallahu fima a'taita wa baraka laka fima abqaita wa ja'ahu laka tahura. Ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan Allah memberi pahala atas apa yang diberikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, akhirnya Haji bisa mewujudkan mimpi ibu untuk berwakaf. Dan Haji memilih untuk wakaf pembangunan masjid. Dan ada satu lagi, Pak. Alhamdulillah banget Haji bisa menyisihkan sebagian penghasilan Haji untuk berwakaf. Dan yang ini atas nama Bapak. Ini untuk pembangunan sarana air bersih, Pak. Terima kasih. Memberikan kebahagiaan kepada
kewajiban kita. Apalagi jika kita diamanahi suatu kebaikan, maka segerakan untuk mengamalkannya, karena hadiah terbaik bagi mereka adalah amal-amal kebaikan yang dilakukan anaknya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik ayah bunda, bersatu yang lalu Dr. Aisyah sudah mengajar kita bagaimana bahasa kasih yang efektif dari kita orang tua pada anak-anak kita. Nanti insya Allah akan ada poin-poin lagi dari Dr. Aisyah. Namun beberapa saat yang sebelumnya ini kita juga menyaksikan sebuah video menarik. Aji, seorang anak juga memberikan atau berkomunikasi dengan ayahnya. Ternyata ada sesuatu dari sang ayah, dari sang orang tua. Kita bisa belajar banyak. Bagaimana kita ingin kepada anak-anak kita memberikan bahasa kasih yang tepat, kita kepada orang tua juga harus tepat. Dan pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah, Rumah Zakat mengajak ayah bunda sekalian untuk bergandengan tangan, untuk bekerja sama, bergotong royong, untuk mewujudkan sekolah juara khususnya saat ini yang ada di Batam. Atas nama orang tua, silakan wakafkan atas nama orang tua. Uangnya tidak harus hari ini, silakan isi link komitmen. Tim panitia boleh di-share lagi di kolom chat. Uang tidak besar ini bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan, bisa bulan depan, atau nunggu cair bonusnya, atau nunggu deal bisnisnya. Mungkin bisa sebulan, 2 bulan, 3 kali, 4 kali, atau 6 kali, atau 1 tahun, silakan. Dan Alhamdulillah, beberapa saat yang lalu, pada saat sebelum Dr. Aisyah memberikan materi, kita sudah menerima beberapa para peserta yang mengisi linknya dan berwakaf atas nama pribadi atau atas nama orang tuanya. Untuk sementara telah terkumpul, untuk sementara beberapa menit yang lalu telah terkumpul 10.660.000 rupiah. Allahu Akbar, 10.660.000 rupiah. Saya yakin ini masih sementara, masih ada yang lagi mengisi. Di balik layar ini teman-teman panitia sedang merekap atau ada yang mau di kolom chat langsung ada yang mau mewakafkan berapa rupiah, mungkin 10 juta, 20 juta rupiah atas nama pribadi, atas nama orang tua, untuk kebaikan, program kebaikan kekal hingga ke surga atas nama keluarga. Silakan angkat tangannya, saya sebut namanya atau langsung diisi linknya. Waktu kita terbatas, silakan kita tunggu, kita hitung mundur saja. Silakan ayah bunda, yakinkan dalam diri ini program kebaikan dari kita untuk kita, wakaf dari keluarga kita untuk kebaikan bersama. Silakan. 10, kita hitung mundur. Wakaf dari kita untuk program kebaikan bersama. Kita hitung mundur 9. Wakaf atas nama pribadi, atas nama orang tua, mungkin atas nama kelompok ataupun atas nama perusahaan, saham perusahaan, dipersilakan. Silakan kado untuk orang tua spesialnya di momen kali ini. Kita hitung mundur 8. Kita hitung mundur lagi 7. Silakan, isinya sangat singkat, hanya nama, nomor telepon, nilai nominalnya berapa, lalu komitmennya mau dicicil atau langsung 1 kali, 2 kali, sebulan, 2 bulan, maksimal 1 tahun, diisi aja di situ. 6. Itu ada Bu, siapa tuh? Bu Sri Mariati tuh ngasih nomor WA-nya. Masya Allah, ya dokter ya, Bunda Sri Mariati, tolong bantu tim panitia, langsung mau dikontak aja atau langsung di 08129 di chat 08129363926 08129363926 Ibu Sri Mariati. Oke. Iya, silakan Bunda langsung action aja. Kita masih hitung mundur, waktu kita terbatas. Nanti di akhir acara kita akan umumkan berapa total dana wakaf yang terkumpul, baik itu dari ayah bunda yang ada di Batam dan sekitarnya atau dari daerah-daerah lain, termasuk tadi ada juga yang dari Singapura, dari Malaysia. Kita akan hitung total. Ya, silakan, masih ada waktu beberapa detik lagi. 5, kita hitung mundur kembali. Ya, yakinkan dalam diri, mau kontak suaminya dulu, izin, mau diskusi sama istrinya, mau berapa rupiah, silakan. Ya, uangnya tidak secara ini insya Allah akan bermanfaat, akan kembali lagi seperti tadi Ustaz Soleh Hidayat katakan. 4, kita hitung mundur. Silakan, kita hitung mundur. Semoga ini menjadi keberkahan untuk keluarga kita. Sebagai keluarga kita, keluarga yang berkah. 3, kita hitung mundur lagi. Gak harus ragu, yakinkan dalam diri saja, uang tidak harus hari ini untuk program kebaikan. Insya Allah dengan dibangunnya sekolah, rumah tahfiz, dan juga masjid, itu akan ada pahala-pahala yang terus mengalir, menjadikan anak-anak soleh dan solehah khususnya di Batam dan seluruh untuk bermanfaat untuk Indonesia. Kita hitung mundur 2. Waktu kita terbatas, silakan untuk ayah bunda, pastikan Anda
menjadi bagian dalam program kebaikan di sini. Mungkin kalau wakaf 10 juta rupiah, ada tim Sinar Amal. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada yang wakaf 10 juta rupiah atas nama tim Sinar Amal. Di kolom chat silakan panitia, bisa langsung diisi atau difasilitasi. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, 10 juta rupiah. Mungkin hari ini cukup besar. 10 juta rupiah, tapi di beberapa mungkin habis, mungkin hanya 1 bulan. Tapi dengan berwakaf 10 juta rupiah akan terus berlipat bermanfaat untuk diri kita maupun juga untuk masyarakat umum. Kita hitung mundur lagi. 2, kita hitung mundur. Silakan. Iya, waktu kita terbatas. Masih ada poin-poin penutup nanti dari Dr. Alicia untuk ayah bunda sekalian. 1, iya, cukup untuk sementara. Yang mau ngisi langsung ngisi karena kita masih ada beberapa menit ke belakang untuk mengumumkan berapa total donasi yang terkumpul, termasuk kita akan umumkan siapa yang akan mendapatkan hadiah dari sponsor kita, yaitu Nice Homemade MPASI. Ya, baik. Namun kita waktu cukup ya. Ya, waktu cukup dulu. Kami kembalikan terlebih dahulu kepada Dr. Aisyah Dahlan untuk memberikan poin-poin penutup untuk ayah bunda yang hadir pada kesempatan kali ini. Silakan Dr. Aisyah. Ya, terima kasih Kang Yusuf ya. Jadi kalau tadi filmnya kelihatannya Anandanya sih siapa? Aji namanya ya? Aji. Ya, dia bahasa kasihnya kan hadiah. Beri hadiah. Ya, sementara ayahnya bahasa kasihnya pelayanan. Jadi ayahnya ingin memang kalau nanti dia punya uang dia melayani umat gitu. Itu tuh tadi. Itu jelas itu. Itu film itu keren banget. Itu langsung kelihatan bahasa kasih si anak hadiah, tapi si ayah maunya pelayanan. Ya. Dan tadi banyak sekali saya sempatkan baca di chat. Jadi teman-teman bertanya ini, bagaimana nih kalau anak saya udah besar? Gimana cara ngecas baterai AC-nya? Dulu belum sempat dicas. Ya sudah, lakukan mulai sekarang. Ya. Selama ini karena kita nggak tahu, itu tentu Allah memaafkan dan anak juga memaafkan, maka charge mulai sekarang ya. Perhatikan dulu dari 5 kira-kira paling tidak bahasa kasih utamanya ya. Kalau bisa tahu bahasa kasih keduanya lebih baik, itu yang setiap hari di charge. 2 yang lainnya itu yang bukan depan, sebulan sekali, itu bisa saja ya. Sekali lagi itu khusus untuk anak umur 4 tahun sampai sekarang. Ya, kalau tadi yang ada keluarga yang ada ibu yang kerja, wanita karir, anaknya masih kecil di bawah 3 tahun, nggak sempat untuk mencas 5 baterai kasih, saya bermohon sekali, paksakan charge itu nggak lama kok. Ya, ibu bunda pulang dari kantor misalnya kan, sampai rumah misalnya habis maghrib atau jam 7, ganti baju karena sekarang protokol kesehatannya, mandi dulu, habis itu sini anaknya, ya, ambil dari mbaknya. Ya, peluk dia, kasih makan dia, kan pelayanan kan, makan, peluk kan sentuhan fisik, kasih waktu, puji dia, terus selalu kasih hadiah. Mungkin beli sesuatu dari kantor kah, atau bawakan kue, ini hadiah buat kamu, kan bisa. Dan itu nggak ada 15 menit sudah tercapai. Ya, teman-teman yang memang wanita karir, please, bukan apa-apa. Kalau baterainya kosong, maka dia akan terjadi penyimpangan. Dan kalau sudah besar jadi penyimpangan, itu susah dibetulin. Ya, kuatkan diri dan minta doa sama Allah untuk diberikan energi untuk bisa seperti itu. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi pada gelombang wakaf. Insya Allah semua niat baik kita ini Allah ya lihat dan kemudian juga Allah memberikan ya amalan-amalan kita ini semuanya dengan kebaikan. Ya. Terima kasih sekali lagi Ustaz Soleh Hidayat, terima kasih sahabat-sahabatku, terima kasih. Ya. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Dr. Aisyah. Baik, sebelum Dr. Aisyah pamit undur diri,